Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan stasiun yang ke-29, As-Sidqu. Sidqu selalu diterjemahkan sidq, jujur. Di antara sifat Nabi Muhammad SAW, sidq, amanah, tabligh, fatanah. Sidq, jujur. Berdasarkan firman Allah surah At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama orang-orang yang sidq. Nama sifatnya sidq. Kita selalu selesai baca Quran kata sidq, sadaqallahul azim, maha jujur, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqa, orang yang punya sifat itu sadiq, jamaknya sadiqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, karena ada ma'a. Kalau dia benar-benar betul-betul jujur sejujur-jujurnya, siddiq, maka digelar dia Abu Bakar Siddiq. Maryam yang perempuan siddiqah, wa ummuhu siddiqah, Maryam. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, kami riwayatkan dari guru kami Abu Bakar Muhammad ibnu Fawraq rahimahullah, dari Abdullah ibnu Ja'far ibnu Hamad al-Asbahani, dari Abu Bishr Yunus ibnu Habib, dari Abu Dawud at-Tayalisi, dari Syu'bah, dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yazalul abdu yasduqu, seorang hamba yang istiqamah dengan kejujuran, wa yataharras sidqa, dan dia selalu mencari kejujuran, hatta yaktuba indallahi siddiqan, sampai dia tertulis dalam catatan di sisi Allah termasuk orang-orang yang siddiq. Ada satu lagi, wala yazalu yakdzibu, seorang hamba yang senantiasa bohong, dusta, bohong, tipu, wa yataharral kadzib, dan dia selalu mencari dusta, hatta yaktuba indallahi kadzaban, maka dia juga tertulis, tercatat di sisi Allah termasuk golongan orang yang penipu, pendusta, pembohong. Hanya ada dua makhluk, satu siddiq, satu kadzab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala al-ustaz, was-sidqu, apa itu sidq? Imadul amri, tiangnya. Jadi kalau rumah itu bisa tegak atapnya, bisa kokoh dindingnya, bisa tegak pintu jendelanya, kenapa? Karena ada tiang. Maka manusia ini bisa benar karena ada tiangnya. Apa tiangnya? Kejujuran. Orang kita ingin pakai keren-keren, di pintu-pintu kantor, di baleho banner tertulis integritas. Integritas, kejujuran. Wa bihi tamamuhu, segala sesuatu akan sempurna, tamam, kalau ada kejujuran. Baik pun orang kalau tak jujur, baik, sopan, lembut, santun, tapi penipu. Wa fihi nizamuhu, segala aturan akan hancur kalau tidak ada kejujuran. Bahwa tali darajatun nubuwah, di bawah derajat kenabian kejujuran. Nabi Muhammad SAW, di bawah Nabi Muhammad Abu Bakar. Apa level tipenya? Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Nabi, di bawah Nabi Siddiq. Kita nggak mungkin jadi nabi. Kalau ada yang maunya aku jadi nabi, langsung ditangkap.
polisi, penistaan agama. Tapi kita bisa di bawah level Nabi, berusaha untuk menjadi jujur sehingga tercatat sebagai siddiq. Allah berfirman, surat An-Nisa 69, faulaika, mereka itu, ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang sudah diberi Allah nikmat, minan nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang benar, orang-orang jujur. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah kau berikan kepada mereka. Jalan mana? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabiyyin, nabi-nabi, siddiqin, orang yang jujur, syuhada, orang yang mati syahid, salihin, orang-orang yang saleh. Was-sadiqu, sadiq ismul lazim minas sidq. Sadiq orangnya, sidik sifatnya. Orang yang sidik pasti sadiq. Was-siddiq, itu yang kita tulis. Sadaq, sadiq, siddiq. Mubalaghah. Amat sangat jujur, tulus, bersih. Siddiq. Wa huwal katsirus sidq. Banyak kejujurannya. Alladzi as-sidqu ghalibuhu. Jadi kalau 199,9% sidq, nah, itulah dia siddiq. Kasikir wal khimir. Sikir, tukang mabuk. 99,9 mabuk. Bangun tidur mabuk, mau tidur mabuk. Sikir namanya. Khimir, tukang minum khamar. Orang pagi sarapan lontong sayur, dia khamar. Orang minum siang kopi, dia khamar. Orang minum malam susu, dia khamar. Siddiq, sikir, khimir. Wa aqallus sidqi, seminim-minim. Bagaimana kita cara mengukur diri kita ini jujur apa tak jujur? Seminim-minim jujur itu bagaimana? Istiwa'us sirri wal alaniyah, selevel, seimbang, combine antara sirri batin wal alaniyah zahir, antara zahir dan batin seimbang, itu jujur. Was-sadiq, siapa itu sadiq? Man sadaqa fi aqwalihi, siapa yang jujur dalam ucapannya, ngomongnya jujur, janjinya ditunaikan, tidak kalimatnya hiperbola, melambung-lambung tak tentu arah, tak suka pada kalimat berbunga-bunga, apa adanya saja, itu shadiq. Siddiq, man sadaqa fi jami' aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, ucapannya benar, perbuatannya benar, halnya benar, itulah orang siddiq. Kita untuk shadiq aja salah, untuk shadiq aja kalah, untuk shadiq aja kadang tak tepat, apalagi untuk menjadi siddiq. Imam Ahmad bin Hadrawih berkata, man arada ayyakuna Allah Ta'ala ma'ahu, siapa yang ingin Allah selalu bersamanya, falyulzim as-sidqa, hendaklah dia selalu jujur. Siapa yang ingin selalu bersama dengan Allah, hendaklah dia selalu jujur. Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Orang sabar itu adalah orang yang jujur, karena sama seimbang antara mulutnya dengan hatinya. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Mansur bin Abdullah berkata dari Al-Firghani, aku mendengar Imam Junaid berkata. Kata Imam Junaid, as-sadiq, orang yang jujur itu, orang yang jujur itu yang qalibu fil yaumi arba'ina marrah. Shadiq, orang jujur, masih berbolak-balik dalam sehari itu 40 kali. Betul tidak, betul tidak, betul tidak, betul tidak. Tapi dilawannya tidak, dan dia lebih banyak menang betul, betul, tidak, betul, tidak, betul. Tapi masih berbolak-balik. Wal mura'i yathbutu ala halatin wahidatin arba'ina sana. Sedangkan orang yang sampai pada level di atas itu, maka dia
dalam satu kondisi tak berubah-ubah 40 tahun. Kalau shadiq satu hari 40 kali bolak-balik. Tapi kalau sampai di level di atas itu, satu kondisi 40 tahun tak berubah-ubah. Kita untuk sampai ke shadiq pun susah. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Lau arada as-sadiqu an yasifa ma fi qalbihi ma nataqa bihi lisanuhu." Kalaulah shadiq itu ingin menyebutkan apa yang ada dalam hatinya, tak terucap oleh lidahnya. Kenapa? Karena takut tak sesuai antara apa yang terucapkan dengan apa yang ada dirasakan dalam hati. Gimana rasanya? Aduh, tak bisa saya ceritakan. Allah ceritakanlah, takut saya salah. Tak pandai dia. Qila, ada pula riwayat menyebutkan, as-sidqu, sidik itu, al-qawlu bil haqq fi mawatinil halakah, mampu mengucapkan kebenaran walaupun menyebabkan kebinasaan. Itulah yang dalam ungkapan qulil haqqa walau kana murran, sebutkanlah yang benar walaupun pahit. Mampu mengucapkan kebenaran walaupun menyebabkan kebinasaan. Itulah orang yang jujur. Sekarang banyak orang disangka jujur, tapi tak jujur. Bapak itu jujur kali, dia orangnya baik. Itu bukan jujur, itu penakut. Diam cari selamat, cari aman. Orang jujur takut terbujur. Jadi yang paling selamat adalah diam, walaupun diejek menjadi setan bisu. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras, kata Abu Ali Ad-Daqqaq. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, setan bisu. Tak apa-apalah setan bisu asal selamat. Qila, ada pula pendapat mengatakan, as-sidqu muwafaqatus sirri an-nutqa, sesuai antara yang batin dengan yang diucapkan di lidah. Itulah jujur, itulah kebenaran, itulah kejujuran. Wa qala al-Qanad, as-sidqu, jujur itu, sidik itu adalah man'ul haram minasyidiq, mencegah yang haram sampai ke tepi bibir. Syidq, tepi ujung bibir dekat pipi. Syidqaini, dua ujung tepi bibir. Mencegah yang haram ke tepi bibir. Jangankan sampai masuk ke mulut, jangankan sampai di kunyah, jangankan sampai ke tenggorokan, jangan sampai ke usus, jangankan sampai ke lambung, ke tepi bibir pun tak sampai. Mampu dia cegah yang haram. Itulah orang jujur. Imam Abdul Wahid bin Zaid berkata, as-sidq al-wafa'u lillah, menunaikan segala janji kepada Allah bil amal, dengan amal. Segala janji diucapkan dengan mulut, dibenarkan dengan hati, dilaksanakan dengan amal. Kaki melangkah kepada yang baik, tangan diayunkan kepada yang baik, mulut mengucapkan yang baik, mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, hati merenung yang baik, otak mikir yang baik, mulut menelan yang baik, lidah mengucapkan yang baik, melaksanakan seluruh anggota tubuh untuk menunaikan janji kepada Allah. Itulah syirik. Aku mendengar Muhammad ibn Husain berkata dari Abu Abbas al-Baghdadi, dari Ja'far ibn Nusair, dari Al-Jariri, dari Sahal bin Abdullah. Kata Imam Sahal bin Abdullah, la yashummu ri'atas sidqa, la yashummu ra'ihatas sidqa, tidak akan mencium bau jujur. Siapa itu? Abdun dahana nafsahu aw ghairahu. Tidak akan mencium bau jujur orang yang tak sama antara apa yang di dalam hatinya dengan yang diucapkan mulutnya. Ada lagunya itu, lain di bibir, lain di hati. Jangankan untuk dapat ke maqam jujur, jangankan sampai ke stasiun, mencium baunya pun tidak. Padahal bau surga itu dicium dari jarak 500 tahun perjalanan cahaya. Pus, cahaya. Tak sampai mencium baunya, jauh. Imam Abu Sa'id Al-Arsy berkata, as-sadiq, orang yang jujur, alladzi yatahayya lahu an yamut wa la yastahi min sirrihi law kushif.
orang yang sudah siap mau mati dan dia tidak malu seandainya apa yang ada dalam hatinya itu disingkapkan, dibukakan, ditunjukkan. Sudah mau mati, tapi tak malu dia seandainya dibuka. Kamu mati, aduh Pak Ustadz, saya belum siap mati lagi, amal belum ada, banyak dosa, hati saya masih hitam. Kalau orang shadiq enggak, mati pun sekarang, matilah, dibukakan Allah dadaku, jantung ini ditengok isinya, tengoklah. Tak ada lagi hitam, tak ada lagi noktah, tak ada lagi titik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 94, "Fatamannaul mauta." Kamu ingin mati, in kuntum shadiqin. Kalau kamu memang shadiq. Kalau memang betul kamu shadiq, kamu justru ingin mati. Mati itu adalah cita-cita tertinggi. Ish kariman au mut syahidan. Kalau hidup mulia, kalau mati syahid. Kalau aku mati syahid. Kalau besok pagi hidup, masih minum kopi. Kata Tengku Umar. Tengku Umar itu simple aja hidupnya. Kalau aku hidup, aku mati malam ini, mati syahid melawan Belanda. Kalau hidup besok pagi, aku minum kopi. Nanti kalau pergi ke Maulawo, Aceh Barat, singgah kedai kopi depan Masjid Agung, minum situ. Ada tempel besar-besar. Tenggambar Tengku Umar. Jadi mereka tak takut mati itu. Kalau memang betul kan jujur benar, fatamannaul mauta, kalian ingin mati. In kuntum shadiqin. Kenapa kita takut mati? Karena hati kita masih hitam. Kenapa kita takut mati? Karena dosa kita banyak. Kau mati, aduh kalau bisa nantilah Pak Ustadz habis pensiun dulu Pak Ustadz. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Abu Ali As-Saqafi suatu ketika bercerita. Maka datanglah Abdullah bin Manazil bertanya, "Hai Abu Ali, ya, ista'id lil maut." Siap-siaplah mati, karena mati itu pasti datang. Kata Abu Ali, "Wa anta ya Abdullah." Wahai kau Abdullah bin Manazil, ista'id lil maut, kau pun siap-siap juga mati. Fala budda minhu, karena mati itu pasti datang. Siap pagi, siap siang, siap malam, siap tengah malam, siap, pokoknya siap mati. Karena tak tahu kita mati itu kapan datang. Sedang batuk pun orang bisa mati, bersin pun orang bisa mati. Fatawassada Abdullah zira'ahu. Lalu kemudian dia pun bertumpu ke, kalau orang berbaring kan bertumpu ke, tawassada itu bertumpu, berbantal dengan tangan. Wa wada'a ra'sahu, letakkannya kepalanya. Wa qala, apa kata dia? Qad mittu, aku sudah mati. Fanqata'a Abu Ali li'annahu la yumkinuhu an yuqabilahu bima fa'al li'annahu kana li Abi Ali alaqat ma' Abdullah mujarradan la syughla lahu. Fanqata'a Abu Ali, maka putuslah Abu Ali dari segala dunia. Li'annahu la yumkinuhu an yuqabil bima fa'al li'annahu kana li Abi Ali alaqat, karena Abu Ali itu punya alaqat. Alaqat artinya masih kuat keterikatan dia dengan dunia. Wa kana Abdullah mujarradan, sedangkan Abdullah bin Manazil sudah tajrid, sampai kepada maqam tajrid. Tajrid artinya lepas dari segala ikatan-ikatan. Mujarrad. Ada orang makamnya masih alaqat, terikat dengan dunia, terikat dengan kerja, terikat dengan ini, terikat dengan ini. Sedangkan Abdullah bin Manazil mujarridan an la syughla lahu. La syughla lahu. Tak ada lagi sibuk hatinya, tak lagi sibuk fikirannya dengan dunia, dia hanya memikirkan Allah semata. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, kata dia, Abu Abbas Ad-Dinawari berkata, Sahan ajuzun fil majlis.
Ada seorang tua menjerit di satu majelis. Salah satu majelis tiba-tiba menjerit orang tua. Oh. Maka lahu Abul Abbas. Datang Abul Abbas, tengoknya orang tua itu menjerit, mati. Faqamat wa khattat khatawat. Melangkah beberapa langkah orang yang menjerit tadi. Summal tafatat ilaih. Dilihatnya Imam Abul Abbas. Wa qalat mittu. Mati aku katanya. Wa waqa'at maitah. Mati saat itu juga. Apa maksudnya? Kalau orang jujur, apa yang diucapkannya itu jadi. Berapa kali kita katakan, matilah kau. Orang tak mati. Kenapa? Karena kita lain nih. Kalau jujur, apa kita katakan jadi. Jadi kalau jujur. Dulu ada guru saya waktu sanawiyah, namanya Ustadz Almarhum Al-Mukarram Nizar Syarif, Ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara, kepala sekolah. Jadi kata dia, ada seorang laki-laki mengajarkan kepada istrinya, kau kalau mau buat sesuatu sebut bismillah. Apa aja kau lakukan bismillah. Mau mencucikan bismillah. Mau masak bismillah. Mau mencuci baju pakaian bismillah. Istrinya ini jujur. Ini buat bismillah. 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 Jemur bismillah. Suatu hari suaminya ini ingin berbini lagi. Cuman untuk ngasih tahu dia segan. Jadi diambilnya lah ular berbisa, dimasukkannya ke dalam tempat beras. Orang dulu nyimpan beras dalam tembikar, tanah liat. Biasanya pakai canting mengambilnya, besar. Dimasukkannya ke dalam, biar supaya ular nanti mau masuk, mati. Kalau mati bisa kawin lagi. Ini bininya tadi waktu mau mengambil beras itu, bismillah. Bismillah. Siang tuh, heran suaminya, kok tak mati biniku? Udah malam, disenternya, dibawanya pelita untuk menengok. Kemana ular tadi? Ditengoknya ular itu sudah berubah jadi emas. Orang kalau jujur, maka apa yang dilakukannya jadi. Mati katanya, jadi. Ular berbisa bisa jadi emas. Jadi artinya apa? Tidak selama yang mengajar itu lebih jujur daripada yang diajar. Orang yang diajar itu dia merasa bodoh, lalu dia, udah apa kata kau lah, bismillah, kata kau bismillah. Bismillah. Rupanya yang mengajar ini otaknya. Baru dia tahu. Kalau kau jujur, ular berbisa pun bisa berubah jadi emas. Dah meninggal Ustaz almarhum. Allah maafillahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Imam Al-Wasiti berkata, as-sidqu, jujur itu, sihhatut tauhid ma'al qasdi. Lurus, murni, bersih tauhidnya dengan niat baik. Tauhid satu, esa, tunggal, tak ada yang lain. Bukan karena manusia, bukan karena jin, bukan karena hantu, bukan karena pokok kayu, bukan karena makhluk, bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena tauhid. La ilaha illallah. Itulah jujur. Waqila, ada pula satu riwayat. Nazara Abdul Wahid bin Zaid ila ghulamin min ashabihi qad nahila badanu. Suatu ketika Abdul Wahid bin Zaid melihat seorang budak. Nahila badanuhu, badannya kurus. Faqala ya ghulam atadimu shaum? Budak, anak, atadimu shaum, kau puasa terus ya? Kata si anak itu, wala udimul iftar, la udimul iftar. Enggak, aku tidak puasa, malah aku makan tiap hari gitu. Atudimul qiyam bil lail, berarti kau kurus karena kurang tidur. Kau qiyamul lail tiap malam. Wala udimun naum. Enggak.
Famal ladzi anhawaka? Kalau kau masih yang tak puasa, malam tak tahajud, jadi apa yang buat kau kurus? Famal ladzi anhalaka? Apa yang buat kau kurus? Faqala, anak itu menjawab, hawan daimun wa kitmanu daimin alaih. Selalu ada hawa nafsu dan selalu melawan serta menyembunyikannya. Itulah yang membuat aku kurus. Faqala Abdul Wahid, kata Abdul Wahid, uskut, diam. Fama ajra'aka? Uskut, diam. Fama ajra'aka? Apa yang membuat kau berani? Faqama al-ghulam. Lalu kemudian anak itu berdiri, wa khatta khutwataini, melangkah dia 2 langkah. Wa qala, lalu dia pun berkata, ilahi ya Allah, in kuntu shadiqan, kalau memang betul cakapku ini, aku kurus bukan karena tak tidur, bukan pula karena tak makan, tapi karena aku selalu melawan hawa nafsu dan menyembunyikan. Kalau memang betul cakapku ini, fakhuzni, ambillah nyawaku. Fakharra, jatuh tumbang maitan, mati. Orang kalau betul cakapnya, maka pas cakapnya. Kalau jujur, jadi yang menghalangi kenapa tak sampai cakap kita ini, berarti kita tak jujur. Puasa ini agak-agak jujur sedikit. Wa hukiya an Abi Amr Az-Zujaji, diriwayatkan dari Abu Amr Az-Zujaji, dia berkata, matat ummi, emakku mati, meninggal dunia. Fawaristu minha daran, lalu aku mewarisi satu rumah dari almarhumah emakku. Fabi'tuha bi 50 dinaran, 50 dinarin. Lalu kemudian aku jual 50 dinar. 1 dinar sekarang lebih kurang 3 juta. 50 dinar berarti 150 juta. Wa kharajtu ilal hajj, ku bawa duit itu untuk pergi haji. Falamma balaghtu Babel, ketika aku sampai di Babel, Babel itu Irak, bukan Bangka Belitung. Istaqbalani wahidun minal qanaqinah, lalu kemudian saya pun disambut oleh seorang guide. Zaman dulu kalau kita pergi haji, tak tahu kita jalan, datang itu guide yang disewa menunjuk jalan. Wa qala, dia bertanya, ma ma'aka? Kau bawa apa, kata guide? Wa qultu fi nafsi, dalam hatiku berkata, as-sidqu khair. Tak boleh berbohong. Mau dibilang ada duit 150 juta, takut nanti kena rampok. Mau bohong, tak enak hati. Dalam hatiku berkata, as-sidqu khair. Baiklah jujur, jangan bohong. Suma qultu, ku katakan 50 dinar. Aku bawa 50 dinar. Nawilniha. Mana dia? Siapa ni? Tengok 50 dinar. Fanawaltuhu surrah. Lalu kemudian ku kasihlah dia bungkus. Surrah itu bungkus dinar. Nih. Fa'addaha, dihitungnya. Fa'idha 50 dinar. Memang 50 dinar. Faqultu khudha, ambillah. Ambillah, khudha. Falaqad akhadhani sidquka. Apa kata? Khudha, ambillah. Apa kata guide tadi? Falaqad akhadhani sidquka. Kejujuranmu sudah mengambil aku duluan. Sebelum aku mengambil duitmu, kejujuranmu sudah mengambil aku duluan. Tsumma nazala 'ala dabbah. Turun dia dari hewan tunggangannya. Wa qala, dia berkata, irkabha, naiklah. Fa qultu la urid. Aku tak mau. Faqala la budda, kau mesti naiklah. Walaha, dia terus nyuruh, naiklah. Farakibtuha, lalu pun aku naik. Faqala wa ana ala atharika. Kau yang naik, aku yang di belakang. Terbalik pula. Mestinya tak begitu. Falamma kana al-'amul mustaqbal, akhirnya sampai ke Makkah, habis itu pulang dari Makkah. Tahun depannya, falamma 'amul mustaqbal, tahun depan, lahiqa bi, dia datang lagi. Wala zamani. Dia kemudian ikut menemani saya, menunjukkan jalan sampai ke Makkah, melakukan hal yang sama. Hatta mata, sampai dia mati. Tak mau dia menerima upah. Tak mau dia menerima upah, tak mau. Kenapa? Tertawan dia dengan kejujuran.
Kita ini kalau sudah jumpa orang jujur, ditawannya dulu hati kita sebelum kita mengambil hak dia. Ada hak kita sama dia, tak terambil oleh kita. Kenapa? Hati kita sudah ditawannya duluan. Nah, itu pun ada juga lagunya tuh, hatiku tertawan. Dan direbutnya hati kita, sehingga tak bisa lagi kita berkata-kata. Tak sanggup aku ngambil. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Mansur bin Abdullah dari Ja'far al-Khawwas. Apa kata Ja'far al-Khawwas? Aku mendengar Ibrahim al-Khawwas berkata, as-sadiq, orang yang jujur itu, la narahu illa fi fardin yu'addihi au fadlin ya'malu fih. Orang yang jujur itu dua saja, melakukan perbuatan wajib yang ditunaikan atau perbuatan sunat yang dilaksanakan. Wajib, sunat, wajib, sunat, wajib, sunat. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, qabliyah, ba'diyah. Zakat wajib, habis itu infak, wakaf, sedekah. Zikir Al-Fatihah wajib dalam salat. Di luar itu subhanallah, tasbih, tahmid, takbir, baca Quran. Nah, amalnya cuma dua saja, wajib dengan sunat. Itulah orang yang jujur. Aku mendengar guruku berkata dari Abu Husain bin Muqsim, dari Ja'far al-Khawwas, dari Imam Junaid. Kata Imam Junaid, haqiqatus sidqi, hakikat siddiq itu adalah an tasduqa fi mautin la yunjika minhu illa al-kadhib. Kau bisa jujur pada kondisi yang mestinya yang menyelamatkanmu waktu itu hanya bohong, tapi kau sanggup jujur. Nah, itu barulah kau jujur. Tiba-tiba peranglah sama orang kafir. Ada satu tentara masuk ke rumah kita. Lalu kemudian tentara tadi bersembunyi, tolong saya Pak, itu ada tentara musuh di luar. Masuk dia ke kamar kita. Waktu itu yang bisa menyelamatkan kita hanya bohong. Gimana itu? Hakikat jujur adalah ketika engkau mampu berkata jujur pada posisi yang bisa menyelamatkanmu hanya dusta. Ada tadi pasukan masuk, tak ada, selamat. Kalau kau katakan ada, mati. Tapi kalau orang yang dalam fikihnya, dia akan berkata, dia tak ada di sini. Ada, dia tak ada di sini. Habis itu orang itu pun pergi. Oh, kok gitu kau bohong? Enggak, dia tak ada di sini, ada di dalam. Itu namanya hilah. Berkilah kalau bahasa kita. Antasduqa fi mautinin. Kau sanggup berkata jujur, la yunjika minhu ilal kadhib. Makanya di antara pesan ulama, jangan kau dekat-dekat sama penguasa. Kalau kau jujur, dia sakit hati. Kalau kau bohong, Allah marah padamu. Jangan dekat-dekat ke penguasa. Kalau kau jujur, dia sakit hati. Kalau kau bohong, Allah marah padamu. Mana bisa kita jujur dekat sama penguasa? Sakitlah hati dia. Waqila, ada pendapat yang mengatakan, salasatun la tukhti'us shadiq. Ada dalam tiga hal ini orang jujur tak pernah salah. Yang pertama, halawah, enak. Enak makanannya tadi, enak, itu tak pernah salah. Kalau ada orang mengatakan enak tak enak, itu dua gendang. Memang makanan itu tak enak, atau dia udah mau mati. Udah tak ada lagi rasanya. Yang kedua, haibah, wibawa. Wibawa itu pun tak bisa dibuat-buat. Yang ketiga adalah al-malahah. Malahah itu musafir di tengah lautan. Orang yang musafir di tengah lautan, dia selalu jujur. Takut dia bohong, takut tenggelam. Qila, diriwayatkan, Allah
Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, man sadaqani fi sariratihi sadaqtuhu indal makhluqin fi alaniyatihi. Siapa yang jujur kepadaku dalam rahasia, dalam batin, dalam hatinya, maka aku pun akan jujur kepadanya di hadapan para makhluk tentang zahirnya. Kalau ada manusia itu yang jujur padaku tentang batinnya, maka aku akan balas dengan kebaikan pada zahirnya. Kata janji Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada riwayat, datanglah Ibrahim bin Dauhah menjumpai Ibrahim ibnu Satanbah di sebuah kampung. Kata Ibrahim ibnu Satanbah, itrah ma ma'aka minal ala'iq. Putuskan hubunganmu dengan makhluk, putuskan hubunganmu dengan benda, putuskan hubunganmu dengan manusia, berhubungan hanya dengan Allah saja. Fatarahtu kulla syai'in, maka kuputuskan semua hubunganku dengan makhluk, kuputuskan. Tapi masih ada satu lagi kupegang. Apa itu? Dinar. Aku masih nyimpan lagi duit 1 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Ya Ibrahim, la tushghil sirri. Wahai Ibrahim, jangan kau sibukkan batinku. Tadi kan sudah janji. Rupanya tahu dia masih kau simpan 1 tadi. Itrah ma ma'aka minal alik. Buang. Ada 1 yang belum kau putuskan tadi. Masih ada 1 dinar, buang. Qala fatarahtu dinar. Ku buang 1 dinar itu. Summa qala, ya Ibrahim, itrah ma ma'aka minal alaik. Ibrahim, sudah kau putuskan semua hubunganmu dengan makhluk? Sudah. Yang tadi 1 dinar, udah. Belum, masih ada lagi. Fatadzakartu, aku ingat, anna ma'isha su'an lil na'al. Aku masih ingat ada lagi 1 yang belum kubuang. Apa itu? Tali sendal. Fatarahtuha, lalu kubuang. Famahtajtu fi tariqi ila syasi' illa wajadtuhu baina yaday. Setelah aku buang semua, lalu kemudian aku pun bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Aku pun berjalan. Tentu kalau kita mau pergi jalan tak mungkin alas kaki tak di alas. Tentu kita perlu, zaman dulu tali sendal itu terpisah dari sendalnya. Sendal itu lubangnya 3. Pas mau berangkat diikatkan. Nah, diikat macam tali sepatu. Otomatis cuma mau ngalas kaki. Sudah tak ada lagi, semua udah. Famahtajtu fit tariqi ila syasi' illa wajadtuhu baina yadayya. Begitu aku ingin tali sendal tadi, tiba-tiba aku dapati sudah ada di depanku. Apa kata guruku Ibrahim Satanbah? Hakadha man amalallaha ta'ala bisidq. Begitulah kalau hubunganmu benar dengan Allah, maka apa yang terlintas di pikiranmu akan kontan dikasih oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita lama baru dapat? Karena kita masih bersandar kepada SK. Masih bersandar kepada gaji 13. Masih bersandar kepada tabungan. Masih bersandar, makanya tak putus. Makanya kadang orang tua dulu kan, kita mesti putus kaji ini. Baru kita paham setelah membaca ini. Putus dia. Putus sampai tak ada lagi harapan. Putus seputusnya sampai nanti di jalannya cemana lah ikan. Begitu terlintas dalam hati, langsung dapat. Imam Zainul Al-Misri berkata, As-sidqu saifullah. Kejujuran itu adalah pedang Allah. Mawdi'a ala syai'in illa qata'ahu. Kejujuran itu pedang Allah. Di mana aja kau letakkan, putus. Kejujuran itu pedang Allah. Letakkan ke daun pisang, putus. Letakkan ke kawat besi, putus juga. Asal kau letakkan, putus. Imam Sahal bin Abdullah berkata, awwalu khiyanatis siddiqin, pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh orang siddiq adalah hadithuhum ma'a anfusihim, lintasan dalam hati. Itu pengkhianatan pertama.
Sebelum penipuan melalui lidah, belum menipu melalui tangan, belum menipu melalui keringan mata. Yang pertama kali adalah lintasan dalam hati. Ketika hati berbisik macam-macam, itu pengkhianatan pertama. Maka segera dilawan dengan zikir Allah. Imam Fatah Al-Mausili pernah ditanya tentang sidik. Imam Fatah Al-Mausili, ya apa sidik, jujur itu? Jujur itu apa tuan? Fa'adakhala yadahu fi kiril haddad. Dimasukkannya tangannya ke dalam pembakaran besi. Besi itu kalau mau dipukul, mau dicetak, dibakar dulu sampai mau merah. Dimasukkannya tangannya ke dalam pembakaran besi. Wa akhrajal hadidatal muhammah. Dikeluarkannya besi yang merah macam bara dari dalam. Wa wada'a ala katifihi. Lalu diletakkannya di atas bahunya. Wa wada'aha ala kaffihi. Diletakkannya ke tapak tangannya. Wa qala hadha huwa sidq. Itulah jujur. Tuan Fatah, apa jujur itu? Kau mau tahu jujur itu apa? Iya, inilah dia jujur itu. Dia ambilnya besi menyala merah, letakkan ke tapak tangan. Dia mau mengatakan, kalau kau jujur, sebenar jujur kepada Allah Ta'ala, maka tak ada makhluk Allah yang bisa memudaratkanmu. Jangan dicoba, ini makom-makom khawasul khawas. Imam Yusuf bin Asbat berkata, li'an abitu lailatan an abita lailatan u'amirullaha ta'ala bisidqi ahabbu ilayya min adriba bisayfi fi sabilillah. Satu malam aku berinteraksi dengan Allah dengan sifat jujur, lebih aku cintai daripada aku berperang jihad fi sabilillah. Semalam saja aku jujur kepada Allah, lebih aku sukai daripada aku berperang dengan pedangku, ku pancung musuh di jalan Allah. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, as-sidqu an takuna ma'an nas kama tara min nafsik. Atau tara min nafsik kama takun. Apa jujur itu? Kau sama dengan orang banyak, sama seperti kau sendiri terhadap dirimu. Atau kau melihat dirimu seperti apa adanya. Sama antara sendiri dengan ramai. Waktu sendiri pun begini, waktu ramai pun begini. Waktu bicara sama orang pun begini, bicara dalam hati pun begini. Itulah syirik. Su'ilal Haris Al-Muhasibi. Imam Haris Muhasibi pernah ditanya. Imam Al-Haris Al-Muhasibi sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab Imam Haris Al-Muhasibi ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, disertasi doktornya di Sorbonne, Prancis. Tahun 1941. Faqala, Imam Haris Muhasibi menjawab, as-sadiq, orang yang sadiq jujur itu, walladzi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Orang yang syirik itu dia tidak memperdulikan kalau semua orang di dunia ini tidak lagi merasa hormat kepadanya. Kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalq. Semua orang di dunia ini tak lagi ada menaruh rasa hormat dalam hati terhadap dirinya. Tak peduli dia. Min ajli salahi qalbihi, yang dia pentingkan hati dia baik. Sekarang ini kan capek kita mengurus hati orang. Gimana supaya orang ini senang, gimana supaya orang ini capek kita. Berapa orang mau kita senangkan di dunia ini? Menyenangkan hati orang di Pekanbaru ini ada 1.200.000. Menyenangkan hati orang Seriau ini 6.700.000. Menyenangkan hati orang se-Indonesia ini capek lah kita. Datangi pula satu-satu ke rumah. Apa kabar? Orang jujur itu adalah la yubali, dia tak peduli lau kharaja kullu qadrin lahu, segala penghormatan, kewibawaan, keagungan, kemuliaan keluar dari hati orang min ajli salahi qalbi. Yang penting bagi dia hati dia baik. Yang dia pentingkan hubungan dia dengan Allah, tak pentingkan hubungan dia dengan manusia. Terserah kalian lah.
wala yuhibbu ittila'an nas ala mathaqilid durri min husni amalihi. Dan dia tidak pula sibuk menilik isi hati manusia, apa kira-kira balasannya terhadap perbuatan baiknya. Kita kadang buat baik sama orang, habis itu tengok HP, ada tak dibalasnya WA? Ada tak syukronnya? Begitu udah 3 hari tak ada ucapan terima kasih, langsung buat status. Buat baik sekarang ini seperti melepaskan anjing terjepit. Aduh. Saya Ustaz, bukan saya minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Saya terus terang setelah ngaji sama Ustaz, di 28 stasiun ini, saya tak peduli lagi ucapan-ucapan orang itu. Tapi paling tidak buatlah agak terima kasih sikit aja. Wala yakrahu an yattali'an nas ala syai'i min amalihi. Dan dia tak pula suka, tak benci kalau ada orang melihat kejelekan. Dia tidak suka mencari-cari apa kira-kira balasan orang terhadap perbuatan baiknya. Dan dia tidak pula benci kalau ada orang mencari-cari kejelekannya. Nah, jadi dengan membaca buku ini, saya sarankan yang sering-sering dibully orang, bacalah buku ini. Iya, saya sendiri sudah merasakan agak tenang saya sedikit. Tak perlu kita cari-cari orang suka atau tidak sama kita, dan tak perlu pula kita benci orang yang mencari-cari kesalahan kita. Fa inna karahatahu lidzalik, karena kalau dia benci, dalilun ala annahu yuhibbu ziyadah, berarti dia suka orang menaruh sikap lebih terhadap dirinya. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin. Ini bukan akhlaknya orang siddiqin. Kalau kita masih cari-cari, kira-kira si Anu suka tak sama aku ya? Kira-kira si Anu simpati tak sama aku ya? Kira-kira si Anu, berarti kita masih ingin lebih di hati dia. Kita selalu memperhatikan posisi kita dalam hati dia. Itu bukan akhlaknya orang siddiqin. Tak usahlah pikirkan hati orang, pikirkan aja hati kita kepada Allah SWT. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama pula berkata, man lam yu'addil fardad daim la yaqbalu minhul fardal muaqqat. Man lam yu'addil fardad daim la yuqbalu minhul fardul muaqqat. Siapa yang tidak menunaikan kewajiban yang kontinu terus-menerus, maka tak diterima perbuatannya yang wajib temporer. Wajib itu ada 2. Ada wajib full time, ada wajib part time. Siapa yang wajib full time-nya tidak dia tunaikan, maka wajib part time-nya tidak akan diterima. Apa itu wajib part time? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu namanya wajib muakkad, wajib part time, temporer. Apa itu wajib full time? Jujur. Dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, dari mulai buka mata sampai tutup mata mesti jujur. Kalau yang full time tak kau tunaikan, maka yang part time tak diterima Allah SWT. Yang part time cuma 25 menit. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 25 menit. Yang full time 24 jam. Qila lahu mal fardud daim, apakah kewajiban yang continue terus menerus full time itu? As-sidq, jujur. Qila, ada pula riwayatnya, idza talabtallaha bis-sidqi, kalau engkau meminta kepada Allah kejujuran, ya Allah berikanlah aku kejujuran, a'taka mir'atan, Allah kasih kau cermin. Allah gives you mirror, tubsiru fiha kulla shay'in min ajaibid dunya wal akhirah. Kalau kau minta kejujuran, Allah kasih kau cermin. Dengan cermin itu kau bisa melihat segala keajaiban dunia dan akhirat. Apa artinya? Kalau kau jujur,
kau bisa melihat yang tak dilihat orang. Disingkapkan Allah Ta'ala hijab. Waqila, ada pula riwayat menyebutkan, alaika bis-sidqi, hendaklah kau jujur, haitsu takhafa annahu yadurruka fa innahu yanfa'uka. Wada' alaika bis-sidq, hendaklah kau jujur, haitsu takhafu annahu yadurruka fa innahu yanfa'uka. Sampai sesuatu yang kau khawatirkan memudaratkanmu, ternyata dia bermanfaat buatmu. Wada'il kadhib, hendaklah kau jujur. Kalau saya jujur, saya dapat apa? Kalau kau jujur, Allah tunjukkan sesuatu yang kau takutkan, ternyata ada manfaatnya di situ. Takut ini, tapi di balik itu ditunjukkan Allah. Akhirnya kau bersyukur. Takut masuk penjara, takut tersiksa, tapi Buya Hamka tetap jujur. Begitu dikeluarkan dari penjara, dendam Buya sama yang memenjarakan Buya? Tidak. Kenapa? Karena kalau aku tak masuk penjara, tak jadi tafsir Al-Azhar. Alaika bis-sidqi, hendaklah kau jujur, haitsu takhafu annahu yudurruka fa innahu yanfa'uka. Wada'il kadhib, hendak jauhi dusta, haitsu tara annahu yanfa'uka fa innahu yadurruka. Sampai kau dapat melihat yang menurutmu bermanfaat, rupanya ada mudarat di situ. Jadi cara pandang kita akan melawan arus dengan pandangan orang. Tapi kita tak peduli, karena kita tak pikirkan orang. Yang kita pikirkan hati kita kepada Allah. Kita tak peduli dengan itu, karena yang kita lihat adalah yang dinampakkan Allah ke mata hati kita. Waqila, ada pula yang pendapat, kullu syai'in wa musadaqatul kadzdzab la syai'. Segala sesuatu, kalau dia membenarkan pendusta, tak ada nilainya. Jauhi pendusta, jauhi pembohong, jangan dekat-dekat sama bohong. Segala sesuatu kalau membetulkan pembohong, tak ada gunanya. Bohong dia, jangan dekat-dekat. Karena kalau kita dekat dia, kita mesti luruskan. Kalau tak sanggup luruskan, jauhi. Diam di dekat pembohong, sama dengan pembohong. Itu namanya pembohong setuju, pembohong silent. Dia bohong bunyi, kita bohong diam. Udah jelas-jelas dia pembohong, duduk juga kita sama dia. Mestinya kita luruskan dia. Kalau tak mau meluruskan dia, jauh dari dia. Qila, ada riwayat menyebutkan, alamatul kadzdzab, apa tanda orang pendusta? Jawadahu bil yamin bi ghairi mustahlaf. Tanda pembohong, dihiasinya bohongnya itu dengan sumpah, padahal dia tak diminta untuk bersumpah. Tak ada kita minta dia sumpah. Demi Allah Pak, ini yang saya jual ni harga modal nih Pak. Tak ada kita minta dia bersumpah. Jawadahu bil yamin, dihiasinya janjinya, ucapannya, kata-katanya itu dengan sumpah, bi ghairi mustahlaf. Padahal dia tak ada kita minta bersumpah. Dia bersumpah mati-matian. Wa qala Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin berkata, al-kalamu awsa' min an yakdzib sharif. Al-kalamu awsa', pembahasan tentang ini terlalu luas, min an yakdzib tarif, daripada berdusta seseorang untuk sesuatu yang gharaib wa taraib, tarif, untuk sesuatu yang kecil, yang sepele. Tapi orang mau juga berdusta. Kenapa? Apa sebab? Karena tak ada kejujuran. Terakhir, qila, ada riwayat menyebutkan, ma amlaqa tajirun saduq. Betapa perlunya kita kepada pedagang yang jujur. Selalu ucapan di ujung Imam Al-Qushairi ditutup dengan kata-kata yang sangat buat kita ingat. Ma amlaqa tajirun saduq. Betapa perlunya kita pada pedagang yang jujur. Karena memang yang banyak berdusta ini
pedagang. Yang banyak menipu ni pedagang, businessman. Tapi pedagang juga jangan main-main. At-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Dia akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para orang-orang saleh. Jamaah yang dimuliakan Allah, besok kita akan masuk pada stasiun yang ke-30. Kita masuk pada stasiun yang ke-30, malu. Kita sudah masuk stasiun ke-30. Semuanya 53. 23 malam lagi. 23 malam lagi. Jangan kemana-mana. Baik, kita jawab 5 pertanyaan. Pertama dari Ibu Sulastri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya berbohong tidak merugikan orang lain, malah membuat hati orang senang? Apa hukumnya berbohong tidak merugikan orang lain, malah membuat hati orang senang? Ibu Sulastri, boleh berbohong 3. Yang pertama, ketika dalam perang. Al-harbu khid'ah. Perang itu tipu muslihat. Perang antara kita dengan orang kafir harbi. Lalu kemudian waktu itu kita berbohong. Karena kalau kita jujur, maka pasukan musuh akan meluluh lantakkan kita. Karena perang itu adalah bersiasat. Di antara siasatnya adalah bohong. Yang kedua, ketika mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Kita tetangga di tengah. Sebelah kanan sama sebelah kiri perang Irak-Iran. Pulang tetangga sebelah kiri, yang sebelah kanan CCTV-nya udah pasang. Begitu dia lihat kiri pulang, dia datang. Apa aja kata saya tadi? Apa aja cerita dia tadi? Enggak ada, dia cerita corona aja. Ada dia nyebut-nyebut nama saya? Enggak ada. Padahal kau yang dicakapnya tadi. Nah, waktu itu ibu boleh bohong. Yang ketiga adalah ibu bohong menyenangkan hati bapak. Pulanglah si bapak ini dari Yogyakarta, dibawanya batik. Begitu ibu tengok batik tadi, Masya Allah mas, sudah 40 tahun belum pernah saya ngeliat batik seperti ini. Padahal serak-serak di pasar pagi Arengka. Untuk menyenangkan hati bapak itu boleh. Atau bapak itu bilang, mama, boleh enggak papa kawin lagi? Nah itu ibu boleh bohong, nikahlah bang. Walaupun dalam hati ibu, kuracun bini kau itu. Nomor 2, Ibu Zakiyah Yusuf. Ustadz mau tanya tema yang kemarin. Apa beda riya sama ujub sama sum'ah? Riya, ujub, sum'ah. Ada namanya amal. Amal ibu misalnya baca Quran. Kemudian ibu merasa bacaan ibu lah yang paling fasih, bacaan ibu lah yang paling hebat. Interen, ke dalam, maka itu disebut dengan ujub. Bacaan aku yang paling hebat, suaraku yang paling mantap, aku yang paling banyak khatam, aku yang paling gurunya internasional. Interen, ke dalam, itu namanya ujub. Kalau ibu tunjukkan keluar, eksteren, itu namanya riya. Berikut ini mari kita panggilkan untuk membuka pengajian sore ini qari'ah kita Ibu Zakiyah Yusuf.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya riak. Nama X, ibu tunjukkan keluar. Padahal ibu kalau di kamar biasa aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi karena X mau depan orang, itu namanya riak. Yang satu lagi sum'ah. Riya tadi action, sum'ah itu talking, kalam, diucapkan. Alhamdulillah saya sudah hatam 3 kali selama Ramadan ini. Nah, itu namanya sum'ah. Diambil dari kata sami'ah, memperdengar-dengarkan. Riya dari kata ra'a. Riya, memperlihat, mempertonton, mempertunjuk-tunjukkan. Ujub dari kata ajabah. Ajibah, ajaban li amril mu'min. Ajib. Begitulah penjelasannya Ibu Zakiyah Yusuf. Berikutnya fiska. Ustadz, suami saya sudah meninggal. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kami tak punya anak. Apakah doa ibadah yang saya lakukan bisa menggantikan doa anak yang soleh? Seringkali orang khawatir, takut tak punya anak karena nanti tak ada yang mendoakan. Menangis-nangis ibu, bapak-bapak. Kami tak punya anak, siapa yang mendoakan kami, Pak Ustaz? Jadi rupanya doaku tak sampai. Kalaulah doa kami, doa jamaah ini tak sampai, untuk apalah hadis 1? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Batal lah hadis ini. Ini kan doa isinya. Keselamatan untuk kamu hai penghuni kubur, semoga Allah merahmati kamu. Jangan khawatir tak punya anak. Doa orang beriman semuanya sampai. 2. Kalaulah doa orang beriman tak sampai, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sallu salatal janazah rahimakumullah. Allahu akbar, al-Fatihah. Allahu akbar, salawat. Allahu akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa fusi' madakhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Sampailah doa itu. Kalau tak sampai, berarti batallah 2 hadis ini. Jangan khawatir yang tak punya anak, doa orang lain tak sampai. Doa tetangga sampai, doa kawan sampai, doa musuh sampai, doa siapapun sampai selama orang beriman. Yang menjadi orang takut tak punya anak, tak ada yang mendoakan itu, mana? Hadis riwayat Muslim. Iza matal insan inqata'a amaluhu. Kalau manusia mati, putus amalnya. Illa min salasatin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah. 2. Ilmun yuntafa'u bih. 3. Waladun salihun yad'ulah. 1. Sedekah. 2. Ilmu. 3. Anak soleh yang mendoakan. Inilah yang menyebabkan ibu Fiskah ragu suaminya karena tak ada anak. Apa arti hadis ini? Hadis ini bercerita bahwa engkau wahai insan, siapa namamu insan? Misalnya namanya Ahmad. Misalnya namanya Dedi. Misal amalmu waktu hidup dulu putus. Tapi ada amalmu waktu hidup dulu tetap mengalir. Contohnya, kau hibahkan tanah untuk masjid, mengalir.
Ada pula kau ajarkan anak-anak muda di situ tentang bagaimana sholat, ngajar ngaji, mengalir. Bagaimana bisnis entrepreneur. Nanti kalian anak-anak muda jangan kalian mabuk, jangan kalian mencuri, jangan kalian berzina. Nanti kalau berhasil bisnis kan kalian sedekah, mengalir. Yang ketiga, ada anakmu, mengalir. Hadis ini bukan bercerita doa orang lain tak sampai. Hadis ini bercerita bahwa amalmu putus, tapi ada amalmu tetap mengalir. Sedekah itu kan amalmu. Ilmu itu dulu kan amalmu. Anakmu itu juga amalmu. Itu maksudnya. Bukan maksudnya doa dari anak saja yang sampai. Pahami dengan baik. Bahwa amal anakmu sampai. Kenapa tak disebut solat anakmu? Kenapa tak disebut sedekah anakmu? Kenapa tak disebut zikir anakmu? Kenapa yang disebut doa anakmu? Karena doa itu yang paling ringan. Di antara semua amal, doa itu yang paling ringan. Rabbi fili wali walidayya warahmuhuma kama rabbayani shaghira. Sampai. Sedang doanya aja sampai, apalagi sholatnya, apalagi puasanya, apalagi sedekahnya, sampai. Jadi yang tak punya anak, itu usah khawatir, jangan takut. 4. Pak Baharudin Yusuf. Ustadz, bagaimana hukumnya istri yang tak puasa karena hamil besar? Adakah boleh diganti dengan membayar fidyah? Puasa ibu hamil atau menyusui. 1, 2, 3. 3 mazhab, tak sepakat ulama. Mazhab yang pertama yang mengatakan diqadha saja. Qadha saja. Tinggal 1 hari, qadha 1 hari. Tinggal 10 hari, qadha 10 hari. Tinggal 30 hari, qadha sebulan. Mazhab yang kedua, mazhab Syafi'i. A. Kalau dia tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, maka qadha plus fidyah. Kenapa ibu tak puasa? Badan saya lemas Pak Ustaz, menggeletar. Qadha saja. Kata dokter, ibunya sehat bu, tapi ini anak ibu di dalam ini lemah, janinnya kurus kecil. Maka qadha plus fidyah. Pendapat yang ketiga, pendapat Ibnu Abbas. Qadha saja. Pendapat ketiga, pendapat Ibnu Abbas. Fidyah saja. Jadi nanti kalau ada ustadz ceramah, ibu-ibu yang hamil, yang menyusukan, bayar aja fidyah saja. Nih yang dia pilih. Ibu-ibu yang hamil, yang menyusukan anak yang nggak bisa puasa, qadha saja, jangan bayar fidyah. Ini yang dia pilih. Ibu-ibu yang hamil menyusukan anak, kalau ibu tak puasa karena diri ibu, qadha saja. Kalau tak puasa karena diri ibu, qadha saja. Kalau tak puasa karena anaknya, qadha plus fidyah. Saya pilih ini. Tapi saya tak menyalahkan yang pilih ini dan pilih ini, karena masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Jelas Pak Baharudin Yusuf? Bapak tonton 2-3 kali, Bapak jelaskan ke ibu. Ibu itu tak percaya, tunjukkan video saya. Terakhir, Pak Rahmat Sopyan. Ustadz, apa boleh seorang kurir menjamak sholat? Karena dalam pengantaran paket terkadang masuk ke area
yang ada najis dan baju kotor di perjalanan. Hadis menjamak tanpa kalau qasar fiqhul islami wa adillatuh 89 km. 88, sekian, bulatkan 89. Kalau mau bulat lagi 90, biar ingat Wali Songo 90. 88, sekian. Bulatkan lagi 89. Kalau mau bulat lagi 90. Kalau walaupun ada pendapat yang mengatakan 82 kilo. Mesti ada safar. Kalau qasar mesti ada musafirnya, mesti ada perjalanan. Nah, sekarang Bapak kurir di dalam kota paling jauh perjalanan hanya 20-40 kilo. Tapi yang jadi masalah di situ adalah maka dia mesti daruratnya tingkat tinggi. Very emergency. Saya terus terang dalam masalah hukum termasuk yang takut berfatwa berijtihad. Karena saya takut umat nanti mempermudah-mudah mati, ini jadi ke saya terus. Jadi beginilah kesimpulannya Pak Rahmat Sofyan. Kalau Bapak sangat amat rumit, pelik, susah, payah, kalau tidak jamak maka tak sholat sama sekali. Maka Bapak jamak, tapi tidak qasar. Jamak takdim atau jamak takhir. Bapak sholat zuhur 4 rakaat, habis itu Bapak qomat, habis itu sholat asar 4 rakaat, habis itu antarlah barang-barang itu. Tapi daruratnya tingkat tinggi. Soalnya kalau tidak gitu nanti, habis sholat zuhur, keliling sana, keliling sini, masuk sana, masuk sini. Tapi kalau Bapak masih bisa bawa sarung, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, supir truk di masjid perbatasan Kampar, Pekanbaru, keluar dari truk, bawanya kain sarung, masuk dia ke toilet, pakai sarung, gantinya baju, sholat dia. Mungkin dia lebih dulu masuk surga dari kita. Tapi kalau yang bisa mengukur darurat itu siapa? Bapak sendiri. Saya tak tahu bagaimana kesulitan Bapak mengantar. Sama seperti ibu-ibu dokter perawat yang ada di rumah sakit COVID-19 sekarang. Itu kalau udah dia pakai APD itu, minum tak bisa, buang air kecil tak bisa, maka dia jamak takdim. Tapi tidak qasar. Karena nanti setelah dipakainya jam 11, baru dia bisa keluar lagi jam 7. Atau jamak takdim dia, lalu sholat maghrib sama isya'nya jamak takhir. Karena keluarnya jam 8 jam. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa esok malam kita ketemu lagi stasiun yang ke-30. 50% kajian sudah kita lewati. Tinggal 53 stasiun lagi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.